Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Banati talibat saffu al-thani ashar rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Na'am, alhamdulillah naltaqil yawm biiznillah wa nahnu ala sihhatin wa afiyah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, nastamir darsana ya banat fil fasli tsani minal kitab sifatu al-qawaid al-muthla, al-qawaidul muthla fi sifatillah wa asma'ihil husna. Wala nakhtu ila qawaidun fi sifatillahi ta'ala bil ams qabla al-imtihan wa qad istamarna qalilan ba'da al-imtihan bil usbu' al-madi fi qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Walillahil asma'ul husna, Allahu lahu asma'un wa sifatun. Wal yawm insyaallah sanabahathu fi qawaidun fi sifatillahi ta'ala. Bahathna an asma'illahi ta'ala. Taib. Kam qa'idatan fi asma'illahi ta'ala ya banat? Kam qa'idah? Sab'u qawa'id. Alaysa kadhalik? Sab'u qawa'id. Taib, alaykunna an taktubna في جروب واتساب. نعم، في جروب واتساب عندنا اكتبنا 7 قواعد في أسماء الله تعالى. واحدة منكن تكتب 7 قواعد في أسماء الله تعالى. فقط قاعدة فقط حتى تعلم الجميع وتفيد الجميع. Barakallahu fikun jami'an. Wal'an antunna ma'i wahtamna ila syashah. Unzurna aydan ila kutubikunna. Idha kana ma'akunna al-kutub kitab, tafaddalna unzurna ila al-kitab wasma'nani aw tanzurna ila syashah, la ba'as. Barakallahu fikun. Al-faslu tsani qawaidun fi sifatillahi ta'ala. القاعدة الأول صحيح؟ لا، خطأ. قاعدة مؤنث. القاعدة الأولى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب، هذه قاعدة الأولى. نعم، قاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kaidah yang pertama mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan yang sama sekali tidak ada mengandung kekurangan sedikit pun. Ya, Ustazah ulangi. Kaidah yang pertama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang sama sekali tidak mengandung suatu kekurangan. Ya.
Itu kaidah yang pertama. Kalau kaidah yang pertama tentang Asma'ullah apa? Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, ya kan? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah nama-nama yang paling indah. Ya, ghayatul husn. Gak ada lagi keindahan di atas itu. Oke. Amma qa'idah fi sifatillahi ta'ala, al-qa'idah al-ula fi sifatillahi ta'ala, sifat-sifat Allah, semua sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan, sifatun kamal, sifat kesempurnaan yang tidak mengandung suatu kekurangan, la naqsa fiha, tidak ada kekurangannya. Ya. Contohnya apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya adalah hidup. Sifat, ya, hidup. Ya. Wal ilm, berilmu, mengetahui. Al-qudrah, mampu. As-sama, mendengar, pendengaran. Al-basar, penglihatan. Ar-rahmah, kasih sayang. Al-izzah, keperkasaan, kemuliaan. Al-hikmah, kebijaksanaan. Al-ulu, tinggi. Wal-uzmah, keagungan dan yang lain sebagainya. Naam. Wa qad dalla ala hadha as-sama' wal aql wal fitrah. Nah, dasar-dasar sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini semua adalah dalil sama, ya. Dalil sam'i, oke. Nanti dalil sam'i di sini ada dari Quran, wal aql, ya. Dalil bisa kita telaah dari akal kita, ya, dalil dari logika, ya, secara logika dan secara fitrah, ya. Bisa kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan, bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua sifat kesempurnaan yang tidak ada terkandung kekurangan sedikit pun dalam sifat-sifatnya. Nah, hal ini bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan melalui dalil dari Al-Quran, dalil secara logika dan juga fitrah kita. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, ya. Amma sama, dalil dari Al-Quran, faminhu qauluhu ta'ala, salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 60, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus su' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, kepada kehidupan di akhirat, ya, dengan hari akhir, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hada dalil ala anna sifatullahi ta'ala sifatun kamalun la naqsa fiha, ya. Ini dalil bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, ya, dengan hari akhir, maka memiliki sifat yang buruk, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha tinggi, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Wal mathalul a'la huwal wasful a'la, ya. Dimaksud dengan al mathalul a'la adalah sifat yang maha tinggi, sifat yang maha tinggi, yang sempurna. Baik. Yang kedua, dalil dari akal, secara logika. Kita katakan tadi bahwasannya kaidah yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan,
Ya, tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kita lihat, secara logika kita lihat. Ammal aqlu, ya secara dalil akal, fa wajhuhu anna kulla mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifatun, imma sifatu kamal, imma sifatun kamalun wa imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Ya, wa tsani batilun bin nisbati ila rabbil kamil mustahiq lil ibadah. Baik. Nah, dalil dari akal nih secara logika bahwasannya setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang benar-benar ada. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini ya memiliki sifat, ya kan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya punya sifat. Ya. Fala budda an takun lahu sifah, harus memiliki sifat. Ya kan, kita manusia, kamu, ustazah dan lainnya, kita semua memiliki sifat. Ya kan, barang-barang juga ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang mahal. Ya, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini wajib dan pasti punya sifat. Nah, tergantung bagaimana sifatnya, imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Ada sifatnya yang baik ya, sempurna, ada yang kurang. Oke, ada yang sempurna, ada yang kurang. Maka sifat yang kedua ini yang kurang ya, yang kedua yang kurang batilun bin nisbati ila rabb. Ya, batil ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat kekurangan. Ya, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadahi. Walihada azharallahu ta'ala butlan uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqsi wal ajz. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kebatilan penyembahan berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberitahu ya, kemudian menampakkan bahwasannya penyembahan berhala-berhala itu batil. Kenapa? Karena memiliki sifat kekurangan dan kelemahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dan tidak lemah. Baik. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang paling sesat daripada orang-orang yang menyembah dan berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, yang mana mereka tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang berdoa, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna syai'a, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka diciptakan. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati. Amwat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya berhala-berhala itu amwat, benda mati, ghairu ahya, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui kapan penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. La yadrun.
Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtajju ala abih. Ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ibrahim ketika Ibrahim mengajukan argumennya, ya, aju argumen terhadap ayahnya. Apa kata Ibrahim? Madza qala Ibrahim alaihi salam? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, untuk apa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengarmu, tidak melihatmu, tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan manfaat sedikit pun untukmu? Dan perkataan Ibrahim alaihi salam juga kepada kaumnya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana sesembahan-sesembahan kalian tidak memberikan manfaat kepada kalian, juga tidak memberikan, juga tidak mendatangkan mudarat kepada kalian? Uffil lakum, celakalah, binasalah kalian, walima ta'budun, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Thumma innahu qad thabuta bil hissi wal musyahada anna lil makhluqi sifatun kamal wa hiya minallahi ta'ala famu'til kamal aula bihi. Nah, juga ya, yang kita sebetulnya tahu dan merasakan, bahkan kita melihat, ya, bahkan kita melihat bahwasannya ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sifat kesempurnaan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bagus perangainya, cantik dipandang, enak dilihat, atau misalnya kaya dan lain sebagainya. Semua sifat yang baik terkumpul pada dirinya ada, dan kita melihat itu. Alaisa kadzalik, ada yang seperti itu. Perhatikan, kalaulah makhluk, ya, makhluknya saja ada yang seperti itu, maka penciptanya lebih berhak, maka penciptanya lebih bagus, maka penciptanya sifatnya lebih sempurna daripada apa yang diciptakan. Nah, ini dalil secara logika bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan apapun di dalam sifatnya. Kemudian yang ketiga, secara fitrah. Wa ammal fitratu fali'anna an-nufus as-salimah majbulatun mafturatun ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadatihi wa hal tuhibbu wa ta'zumu wa tu'zamu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasif bisifatil kamalil la'iqah birububiyatihi wa uluhiyatihi. Nah, secara fitrah, ya, kita bahas secara fitrah kita, ya. Nah, kalaulah seandainya jiwa-jiwa yang salim, yang masih suci di atas fitrahnya, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pastilah dia mencintai, mengagungi, ya kan, dan menyembah hanya kepada zat yang kita tahu bahwasannya sifatnya sifat sempurna, ya kan? Ini secara fitrah kita. Kalau memang masih fitrahnya salim, tidak mungkin orang yang fitrahnya salim, ya, yang mengagungkan Allah,
Tidak mungkin dia mau beribadah kepada patung misalnya yang tidak mendengar, tidak ada pendengarannya, nggak punya sifat mendengar, nggak ada, kan tidak mungkin. Nah, itu secara fitrah as-salimah. Pastilah kita ingin yang kita ibadahi adalah zat yang maha sempurna, yang maha bisa, yang memiliki sifat yang sempurna, yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyahnya. Nah, seperti itu. Wa idza kanatis sifah naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'ah fi haqqillah ta'ala. Nah, kalau seandainya ada sesuatu ya, ada sifat ya yang naqis, kurang ya, tidak sempurna, maka ini tidak termasuk bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada kekurangan, tidak akan mungkin. Fahadha haqqullahi ta'ala. Contoh apa? Misalnya bisa mati, fahadha naqsun, ini kurang ya, ada aib di situ, ya kan? Berarti sama aja dong, kan seperti itu, sama aja dong. Nahnu makhluk, kita manusia, kita yang diciptakan mati, kalau yang menciptakan juga mati, maka ini ada kesenjangan. Bagaimana yang menciptakan kita juga mati? Alaysa kadzalik? Pastilah, loh sama aja kok, ngapain juga aku harus taat, ya enggak? Fahadha, ya maka tidak ada kekurangan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak ada mati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, bahkan la sinah wala naum, terpicing matanya, tertidur sedikit saja tidak, wala naum, apalagi tidur yang lama, walal maut, tidak juga mati, wal jahal, tidak ada kebodohan. Fa inna ilmahu muhit bikulli syai', ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Wala nisyan, tidak ada kata lupa. Wal ajiz, lemah, la. Wal ama, apalagi buta dan tuli, la. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Taib, wa qauluhu an Musa, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Musa dalam firman-Nya, fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa, semua itu ada dalam kitab. Allah, Rabbku tidak sesat, tidak juga lupa. Fallahu la yansa abadan. Fa inna nisyan sifatal makhluk sifata naqsin wa aibin. Taib, dan ini dalil-dalil selanjutnya. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang melemahkannya dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik. Ini dia kaidah yang pertama ya Kak, kaidah yang pertama. Waqad aqaba Allah Ta'ala al-wasifina lahu bin naqsi kama fi qawlihi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hukuman kepada orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
kekurangan dengan sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata bahwasannya tangan Allah terbelenggu. Katakanlah tangan mereka yang terbelenggu, dan Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari berkah atas apa yang mereka ucapkan. Kedua tangan Allah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mendengar orang-orang yang berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fakir dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh apa yang mereka katakan, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi mereka dengan tidak adil, tanpa hak. Wa naqul, nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang pedih ini. Baik, wa nazzahu nafsahu, Allah Subhanahu wa taala juga mensucikan dirinya ya atas apa yang telah beberapa orang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kurang, yang ada aib ya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Naam. فهذا يا بنات سنستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في القاعدة الثانية في صفات الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.